Halo Direkta, dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Oke, kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Ini adalah video lanjutan dari video 1 dan 2 tadi. Ini adalah video yang ketiga, ngebahas terkait TM pertama dari analisis laporan keuangan, yang ngebahas terkait konsep dasar dan strategi dalam melakukan analisis laporan keuangan. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke video lanjutannya terkait analisis akuntansi, accounting analysis. Sebenarnya sub pokok bahasan kita yang analisis akuntansi ini lebih lanjut dibahas di TM kedua. Ini cuma sebagai pengenalan aja supaya kita besok udah punya gambaran nih terkait TM kedua terkait accounting analysis. Nah, jadi alur analisis akuntansi ini yaitu kita ngebuat laporan keuangan supaya agar perusahaan itu bisa di-compare, bisa dibandingkan. Nah, masing-masing perusahaan memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda, seperti penentuan depresiasinya, sewanya, kewajibannya, dan lain-lain, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung. Nah, namun dengan adanya analisis akuntansi itu tuh kita bisa tahu gitu, bisa ngebandingin suatu antar perusahaan di industri yang sama. Contohnya di industri makanan ada Indofood, ICBP, dan Wings. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, itu tuh kita bisa ngelihat laporan keuangan itu seperti apa. Itu nanti dibahas di analisis akuntansi. Nah, terus ada menghilangkan distorsi. Distorsi akuntansi ya terkait error estimation, ada earning management, accounting choice, terus menghasilkan recast financial statement, terus output lab Q ini akan menjadi dasar bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Nah, itu intinya sedikit penjelasan terkait analisis akuntansi yang akan lebih lanjut kita bahas di TM kedua. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pokok bahasan yang penting juga dalam TM ini, yaitu terkait analisis tools-nya atau alat analisisnya. Nah, dalam analisis tools itu sendiri terbagi menjadi 5. Ada comparative analysis, ada common sense analysis, ada ratio analysis, ada jenis-jenis ratio analysis itu yang terdalamnya seperti credit risk analysis, ada profitability, terus nanti di keempat itu ada cash flow analysis, dan yang terakhir ada valuation. Nah, kita langsung bahas aja alat analisis yang pertama terkait comparative analysis. Oke, jadi dalam comparative analysis ini analisis yang baru ya. Kalau yang di manajemen keuangan semester 4 kemarin, kita udah belajar common size dan ratio analysis. Kalau di semester 5 ini, kita juga belajar terkait comparative analysis. Nah, jadi dalam comparative analysis ini, intinya itu terdapat 2 analisis, yaitu year-to-year change analysis dan index number trend analysis. Apa itu? Nanti kita akan ketemu soal di video selanjutnya, ketemu soal terkait menganalisis sebuah perusahaan. Oke, nah jadi di year to year change analysis itu ngebandingin antara suatu laporan keuangan dari tahun ke tahunnya kayak gimana, perubahannya berapa, keuntungannya berapa gitu. Contoh gini, di tahun 2019, suatu perusahaan itu untung 1 juta. Di tahun 2020, ini salesnya, penjualannya. Apa itu penjualan dari suatu produknya gitu. Intinya penjualannya itu 1 juta. Terus di tahun 2020 ternyata penjualannya ini 1,5 juta, teman-teman. Nah, terkait hal ini kan ada kenaikan 500.000 nih. Nah, di sini dia berarti kenaikannya 50%. Ada perubahan 50% atau kenaikan 50%. Nah, inilah yang disebut year to year change analysis. Jadi, dari data tahun 2019 dan tahun 2020 menghasilkan kenaikan suatu penjualan 50% lebih tinggi. Terus misal COGS-nya juga nih. COGS-nya yang awalnya 500.000 jadi 1 juta contoh ya, 1 juta COGS-nya. Nah, berarti kenaikan dari COGS ini pun itu yang awalnya dia 500.000 dia naik nih jadi 1 juta. Misal dia jadi 75% nih kenaikan COGS-nya. Nah, inilah yang dimaksud sama comparative analysis bagian year to year change analysis. Beda sama index number trend analysis. Kalau index number kita tentuin berapa basis tahun nolnya. Contoh di sini 2019 ini basis 0. Oke, ini basis 0 sebagai basis tahun kita. Maka di sini baik itu sales, baik COGS, terus expand revenue yang ada revenue atau yang lainnya dalam income statement itu dia basisnya adalah 100. Oke, ini 100 semua. Baik sales, COGS itu 100.
Nah, nanti di tahun 2020 kita baru menilai suatu indeks number-nya dari tahun dasar. Tahun dasarnya itu 2019. Contoh, di tahun 2019 kita penjualannya 1 juta. Data yang tadi ya. Terus di tahun 2020 ternyata 1,5 juta penjualannya. Nah, berarti di sini yang awalnya dia indeks number-nya ini 100, dia jadi 150 di tahun 2020. Kenapa 150 ya? Karena ada kenaikan 50%. Oke. Nah, karena kenaikan 50% inilah yang awalnya 1 juta dia jadi 1,5 juta. Ya udah berarti 150. Contoh COGS-nya ini 500.000 jadi 600.000. Ya udah berarti 2020 indeks number-nya 120. Nah, intinya di dalam indeks number itu dia ngebandingin suatu laporan keuangan dari tahun ke tahun tapi menggunakan basis tahun dasar. Nah, kayak gitu. Beda sama year to year change tadi ya, yang dia lihat perubahannya berapa. Tapi kalau index number dia punya tahun dasarnya gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke common size analysis. Oke, kalau di common size analysis ini pernah kita bahas di semester 4, teman-teman. Ya kan? Kalau common size analysis kan ada 2 common size. Common size terkait SOFP, dan yang kedua itu terkait common size terkait IS-nya. Nah, jadi di common size analysis ini mengevaluasi internal makeup atas laporan keuangan dan mengevaluasi pos akun pada laporan keuangan antar entitas. Hasilnya berupa gambaran proporsionalitas, ukuran asetnya gimana, utangnya gimana, pendapatannya gimana, dan bebannya bagaimana. Nah, ini kita bisa menilai secara total dari masing-masing, begitu asetnya jadiin common size-nya ya, atau utangnya, atau revenue-nya, atau expense-nya, kayak gitu. Nah, itu terkait common size analysis. Yang ketiga, alat analisis ketiga, analysis tools yang ketiga itu terkait ratio analysis. Nah, di ratio analysis ini itu mengevaluasi hubungan 2 atau lebih unsur yang penting secara ekonomis berdasarkan data laporan keuangan. Nah, hasilnya berupa nilai matematis atas hubungan antar unsur tersebut. Oke. Yang pertama itu ada 2 data ya. Ada 2 unsur. Yang pertama ada interpretasi adalah kunci. Maksudnya apa? Jadi contohnya itu current asset to current liability ini 1,2 kali. Jadi misal total current assetnya ini 1,2 juta. Total current liability-nya itu 1 juta. Nah, berarti perusahaan ini itu sangat liquid. Nggak sangat sih, tapi liquid dalam melunasi utang jangka pendeknya. Nah, dari 1,2 ini nanti akan jadi tren. Misal di tahun 2019 ya segini, tahun 2020 ternyata tetap 1,3 kali contoh ya. Nah, ini nanti akan jadi tren. Oke, trennya ternyata si perusahaan ini itu memiliki current asset yang liquid untuk melunasi utang jangka pendeknya. Nah, itulah sehingga jadi interpretasi. Tren ini tadi, perbandingan peer atau SOFA itu tadi, ini akan menjadi interpretasi, teman-teman. Nah, sebagai kuncinya berarti ada tren yang tiap tahunnya itu ternyata segini loh rasionya. Nah, itu adalah kuncinya dari rasio analisis. Nah, lalu ada penghitungan akuntansinya. Ini adalah penting karena sebagai sumber input data penghitungan rasio. Jadi, kita harus akuntansinya itu juga masuk gitu ke dalam laporan keuangan kita. Oke. Nah, lalu ada jenis-jenis rasio analisis. Apa aja jenis-jenisnya? Yaitu ada credit risk analysis, seperti capital structure and solvency terkait total debt to equity, long term debt to equity, times interest earned. Itu kan kita udah pernah belajar tuh terkait rumus-rumusnya. Nah, itu kepake lagi di sini terkait credit risk analysisnya. Terus liquidity yang tadi kita udah bahas terkait current asset to current liability 1,2 kali. Ini terkait bagaimana suatu perusahaan itu liquid nggak dalam mencarikan dana-dananya atau melunasi utang-utangnya kayak gitu. Jadi ada current ratio yang current asset to current liability itu tadi, terus ada asset test ratio, ada collection period, terus ada days to sell inventory. Nah, ini terkait credit risk analysis dari segi likuiditasnya. Terus ada dari segi profitability-nya. Oke. Jadi kalau dari segi keuntungannya, kita lihat rasionya itu dari return on investment-nya seperti ROA maupun ROE, return on asset maupun return to equity. Oke, kita lihat keuntungannya dari sini bisa. Oke, nanti akan kita bahas di contoh kasus yang akan aku jelasin di video selanjutnya. Lalu ada operating performance. Operating performance itu dari sisi gross profit margin, operating profit margin, pre-tax, net profit margin. Ini kita nyari operating performance-nya. Terus ada asset utilization terkait cash turnover,
akun receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, PPE turnover, maupun total asset turnover. Itu terkait aset utilization-nya. Oke teman-teman, jadi ini terkait rasio-rasio yang waktu dulu kita pernah belajari di semester sebelumnya. Nah, terus ada valuation, price to earning, earning yield, dividend payout ratio, dan price to book. Ini juga terkait rasio-rasio analisis yang pernah kita pelajari. Nanti kita akan ketemu sebuah kasus yang dimana nanti juga kita akan ngitung kok berapa rasio-rasio dari perusahaan itu di video selanjutnya. Nah, di analisis yang keempat, alat analisis yang keempat itu ngebahas terkait cash flow analysis. Nah, cash flow analysis ini mengevaluasi sumber pendanaan perusahaan dan penggunaan dana, sumbernya dari mana dan bagaimana digunakan. Nah, di dalam cash flow ini terdapat 3 aktivitas penting, yaitu aktivitas pendanaan, aktivitas operasional, maupun aktivitas investasi. Nah, di mana rumus dari ketiga aktivitas ini adalah aktivitas financing itu sama dengan aktivitas operasional plus aktivitas investing. Oke, jadi itu terkait cash flow analisisnya. Nah, cash flow analysis itu kita bisa gunakan untuk mengetahui bagaimana sih sumber pendanaan ini dipakainya itu buat apa gitu. Jadi kita tuh dapat uang tuh dari mana, penjualannya itu berapa, cash yang kita terima itu berapa, namanya aja cash flow, aliran cash masuk dan cash keluar. Jadi cash masuk kita di tahun ini itu berapa, terus uang yang masuk ini mau kita buat apa, terus uangnya ini bener-bener efektif nggak kalau kita pakai ini atau itu. Nah, itu kita masukin ke cash flow analysis. Jadi ini adalah alat analisis yang paling penting, nggak paling penting tapi juga penting dalam analisis laporan keuangan. Nah, lalu yang terakhir adalah valuation. Ini adalah alat tools atau analisis tools dari analisis laporan keuangan, yaitu penilaian ini digunakan menilai debt atau equity. Kita tahu sumber pendanaan itu ada 2, itu berasal dari utang, maupun dari saham atau nerbitin suatu equity gitu ya. Kan ini sumber pendanaan kita ada utang dan saham. Nah, kita itu di sini ada alatnya sebagai penilaian dari utang dan saham. Kita lebih bagus mana? Apakah kita ngutang aja buat sumber pendanaan kita, atau kita nerbitin saham aja nih biar pendanaan modal kita itu tetap jalan gitu. Nah, kenapa nggak utang semua? Karena kalau makin banyak utang, itu makin beresiko. Otomatis suatu investor pun tuh akan melihat gitu, bagaimana sih utangnya itu tinggi nggak, atau dibanding sama equity-nya itu tinggian mana. Contoh kalau utang banding saham itu lebih tinggi, utangnya 50% plus 1, ya berarti ini suatu perusahaan yang benar-benar bahaya nih, karena utangnya lebih tinggi daripada sahamnya. Otomatis sumber pendanaannya itu mayoritas didapat dari utangnya. Nah, itu ada penilaiannya sendiri teman-teman terkait valuation ini. Nah, metode valuation itu terdiri dari free cash flow model, yaitu arus cash yang dapat digunakan untuk debt holder and stockholder. Di sini ada rumusnya from value, yaitu terkait free cash flow modelnya dibagi 1 plus weighted average-nya WACC, terus plus terminal value dan WACC-nya. Nah, di sini nih free cash flow ini itu ngebahas terkait bagaimana sih arus cash itu digunakan untuk debt holdernya maupun stockholdernya. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua itu terkait free cash flow for equity. Nah, arus cash yang dapat digunakan untuk stockholder. Nah, rumusnya itu adalah free cash flow for equity dibagi 1 plus RCS-nya, terus terminal value dibagi 1 plus RCS-nya. Tapi kita sekarang nggak terlalu ngebahas terkait penilaian dari equity value. Jadi cukup tahu teorinya dari valuation itu sendiri. Dan yang ketiga ada DDM. DDM itu adalah discounted dividend model, di mana kita bisa ngestimasi dividen kedepannya itu seperti apa. Nah, di sini ada 2 penilaian nih. Ada equity value yang dari dividennya dan pakai yang kita pernah belajar tuh, D1 dibagi RCS min G. Lalu yang terakhir ada multiple price-nya. Multiple price itu terkait P ratio itu rumusnya apa, terus price per book value ratio dan price per sales ratio. Ini rumus dari multiple price. Jadi ini adalah materi di TM1 teman-teman terkait analisis konsep dasar dari analisis laporan keuangan. Jadi kita ketemu di video selanjutnya untuk melihat suatu kasus. Ini kasusnya adalah kasus dari perusahaan ICBP, karena
Dia adalah, menurutku adalah suatu perusahaan yang paling gede di industri makanan. Jadi nanti kita bedah tuntas bagaimana kita menganalisis suatu perusahaan. Jadi terima kasih yang udah merhatiin sampai sini. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.